Selamat pagi, siang, dan malam untuk kawan-kawan. Terima kasih telah hadir dan mengklik video ini. Video ini merupakan video pertama dari channel YouTube Eka Story, di mana channel ini yang membahas berbagai alur cerita bergambar yang diambil dari kisah-kisah nyata, misteri, sejarah, dan cerita lainnya, yang diulas kembali oleh admin yang tujuannya untuk memberikan informasi dan pengalaman kepada penonton. Video ini tidak bermaksud untuk menyinggung pihak yang berkaitan, namun sebagai salah satu adanya peristiwa penting yang perlu diketahui oleh masyarakat secara luas, sebagai sarana hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam kehidupan. Adapun cerita yang akan admin ulas kali ini yaitu mengenai peristiwa tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun di perairan Danau Toba. Sebelum melanjutkan videonya, perlu admin sampaikan bahwa apa yang akan diceritakan adalah diambil dari kepercayaan lokal dari penduduk setempat dan menurut informasi dari para korban selamat atas peristiwa naas yang menimpa kapal motor Sinar Bangun. Dan bisa saja cerita ini akan berpendapat lain dengan kepercayaan kalian. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa terlebih dahulu untuk subscribe channel ini, like, share, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar admin semakin semangat dalam mengupload video cerita bergambar lainnya. Pada tanggal 18 Juni, sebuah kapal bernama KM Sinar Bangun, kapal sejenis RO yang pada saat itu berlayar dari Pelabuhan Simanindo, tepatnya pada Kabupaten Samosir akan menuju ke Tigaras di Kabupaten Simalungun. Pada saat sebelum berangkat, banyak daripada saksi mata, baik dari korban selamat maupun keluarga yang mengantarkan keluarga dan kerabatnya ke Pelabuhan Simanindo, di mana pada kondisi dermaga saat itu sangat dipenuhi oleh penumpang yang akan pergi dan berangkat dengan menggunakan kapal. Diketahui bahwasanya penumpang yang menaiki kapal ini adalah sebagian besar wisatawan yang mengunjungi kawasan Danau Toba. Tepatnya hari itu berdampingan pada masa hari libur raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Yang merupakan salah satu korban selamat dari tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun. Dia mengatakan bahwa saat itu setelah berada di pelabuhan untuk berangkat menggunakan kapal, muncul rasa khawatir dan takut dalam dirinya. Hal itu tidak biasa ia rasakan, sebab paling tidak dia melakukan perjalanan 5 kali dalam setahun di perairan Danau Toba. Kekhawatiran itu muncul karena penumpang yang dilihat oleh Hernando sudah melebihi kapasitas muatan yang diperuntukkan untuk satu kapal dalam berlayar. Selain itu, Hernando Lingga juga merasakan bahwa pada saat itu adanya firasat adalah mati yang mengatakan bahwasanya kapal ini akan tenggelam. Hal ini membuatnya merasa cemas sehingga membuatnya selalu berdiri karena akan perasaan was-was yang akan melanda jika sewaktu-waktu apabila kapal itu akan tenggelam di tengah-tengah danau. Namun, karena rasa kecemasan itu ditahan olehnya dan selalu berpikir untuk tetap tenang, akhirnya Hernando memutuskan untuk berlayar menggunakan kapal pada saat itu. Maka dia selalu menjaga agar dirinya dalam keadaan tetap tenang walaupun rasa gelisah selalu menghantuinya. Namun, perasaan akan takut yang dialami olehnya juga dirasakan oleh teman-teman Hernando, di mana teman-temannya merasakan firasat yang tidak enak setelah menaiki kapal KM Sinar Bangun. Awalnya, Hernando beserta kawan-kawan memilih untuk berada di bagian lantai 2 kapal. Namun, karena ramai dan padat, Hernando beserta kawan-kawannya pergi ke lantai bawah. Karena di lantai bawah sedikit longgar dan kebanyakan untuk motor. Setelah itu, kemudian Hernando beserta kawannya segera mengambil pelampung untuk digunakan. Pada saat itu, di dalam kapal, tempat pelampung yang mereka lihat terbagi atas 2 bagian tempat penyimpanan. Dan jika dijumlahkan, pada saat itu terdapat sekitar 40 total pelampung yang tersedia. Hal ini tidak sesuai dengan banyaknya penumpang yang menaiki kapal tersebut, di mana kapal yang normal mengangkut jumlah penumpang adalah sebanyak 43 penumpang. Namun, pada saat itu, kapal memuat penumpang sebanyak kurang lebih dari 180 orang lebih. Artinya, 5 kali lipat muatan dari kapasitas penumpang kapal yang normal. Selain itu, kapal ini juga mengangkut kendaraan berupa sepeda motor sebanyak 25 motor. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap beban kapal selama berlayar. Kemudian, Hernando dan ketiga temannya kala itu sudah memegang pelampung, dikarenakan kekhawatiran hati yang selalu melanda mereka. Bahkan dari ketiga temannya, salah satu dari antaranya sudah memakai pelampung, saking khawatirnya. Hernando pada saat itu bertanya kepada ABK kapal, menanyakan mengenai kondisi kapal yang sedang dinaiki. Namun, ABK kapal menjawab dengan berkata, tidak apa-apa dan sudah biasa. Merasa hati sedikit tenang, Hernando beserta 2 kawan lainnya pada saat itu mengembalikan pelampung ke tempat asalnya. Namun, satu dari temannya masih kukuh untuk memakai pelampung pada saat itu. Tetapi tidak seberapa lama temannya yang kukuh memakai pelampung tersebut harus melepas pelampungnya dikarenakan rasa malu setelah ditertawahi oleh temannya beserta Hernando di dalam kapal. Dan pada saat itu hanya Hernando beserta kawan-kawannya yang berdiri menggunakan pelampung dan tidak ada orang lain selain mereka. Dan kemudian Hernando beserta kawannya yang duduk di bawah kapal, tepatnya lantai 1, di mana posisi duduk mereka adalah 2 kawannya berada di atas motor yang ada di dalam kapal. Setelah beberapa menit kemudian, kapal yang berlayar dari Pelabuhan Simanindo kala itu berlayar dalam keadaan cuaca yang buruk. Karena cuaca hujan berangin dan ombak yang tinggi yang membuat kapal pada saat itu oleng seperti ayunan ke arah kiri dan kanan. Pada saat itu, Hernando mendengar adanya suara patahan kayu, di mana menurut dari para saksi selamat lainnya, pada saat itu terdapat juga sentakan yang sangat keras dari dalam kapal. Dan setelah sentakan tersebut usai, tidak berlangsung lama,
motor yang berada di dalam kapal berjatuhan berulang kali. Saat itu, ada sekitar 25 motor yang jatuh ke arah kanan dan kiri kapal. Setelah itu, tidak lama kemudian, setelah terjadinya motor berjatuhan, kemudian mesin kapal langsung mati dan berhenti, dan kemudian kapal berbalik dan tenggelam di Danau Toba, tepatnya pada pukul 17.30 WIB. Saat itu, posisi Hernando setelah kapal tenggelam, dia berada di bagian bawah kapal dan terperangkap bersama badan kapal di bawah air selama kurang lebih dari 20 menit. Pada saat itu, Hernando yang selama kurang lebih dari 20 menit terperangkap di dalam air bersama bangkai kapal. Tidak terdapat udara dan semua sekitarnya terlihat gelap. Pada saat itu juga, Hernando berusaha berenang selihai mungkin untuk mencari celah. Namun, saat itu tidak terdapat celah dan hanya kegelapan yang ada pada saat itu, beserta campuran oli dengan solar dan bensin yang juga Hernando telan. Hal itu kemudian membuatnya pasrah kepada Tuhan. Dalam hati dia berkata, "Kalau ini merupakan ajalku Tuhan, ambillah aku Tuhan. Tetapi kalau Tuhan sayang kepadaku, bantu dan tolonglah aku Tuhan." Setelah dia berkata seperti itu, muncul mujizat kepada Hernando, di mana pada saat itu di dalam danau, Hernando tertimpa oleh sebuah motor yang ikut tenggelam dan kemudian terbangun di sela pingsannya. Kemudian, selesai pingsan, Hernando melihat adanya cahaya terang berada di depannya dan berpikir itu adalah kuasa Tuhan. Sebelum Hernando berenang menuju cahaya terang tersebut, terlebih dahulu dia melepaskan pakaian dan sepatunya. Kemudian dia berenang mengikuti alur cahaya. Tidak seberapa lama, akhirnya Hernando muncul ke permukaan danau. Dia melihat banyak orang di sekitarnya menjerit agak takut tenggelam. Akhirnya, Hernando saat itu memutuskan untuk menjauh dari keramaian karena takut akan ada orang yang akan menariknya. Karena berebutan saling menyelamatkan diri. Setelah berenang menghindari dari keramaian, akhirnya Hernando menemukan 2 buah helm dan segera memakainya untuk menggunakannya sebagai pengganti daripada pelampung. Kala itu, Hernando juga melihat ketiga temannya. Posisi temannya berada di dekat kapal. Saat itu, dia berteriak kepada temannya dan mengatakan agar menjauh dari keramaian kapal yang berbalik dan menginstruksikan agar para kawannya untuk melepas pakaian dan segera memakai pelampung, dan juga segera menjauh dari kapal. Namun, saat itu teman-teman Hernando malah menyuruhnya untuk mendekat menuju mereka, tepatnya di keramaian orang. Namun dia menolak karena sepengetahuannya, apabila kapal yang terbalik atau tenggelam akan membawa arus ke dalam air. Artinya akan menyedot sekeliling kapal. Hal itu yang memperkuat Hernando agar tetap berada di jauh dari kapal KM Sinar Bangun yang sudah terbalik di perairan Danau Toba. Saat itu terdapat 60-70 orang yang berada di sekitar kapal, dan setelah kapal tenggelam ke dalam dasar Danau Toba, dia tidak melihat lagi para penumpang tadi yang menghilang bersama bangkai kapal KM Sinar Bangun. Selain itu, rasa sedih yang dialami oleh Hernando juga dialami Mary Sidauro, yang dimana ada 12 keluarga dan iparnya yang juga ikut tenggelam di perairan Danau Toba dan sampai saat ini tidak ditemukan. Hal yang paling mirisnya, ada lagi seorang wanita korban selamat yang kali itu ingin menolong anaknya, tetapi tidak bisa dikarenakan dirinya terinjak-injak karena ingin saling menyelamatkan diri dari orang lain. Kala itu, tepatnya 1 jam setelah kapal tenggelam, melintas sebuah kapal peri, yaitu kapal penumpang Sumut 2, di mana para penumpang dan awak kapal saat itu melempar pelampung dan kemudian menarik dari kapal untuk menyelamatkan korban yang terapung dalam air. Namun, demikian mereka hanya dapat menarik 3 orang saja. Sementara cuaca masih dalam keadaan buruk, yang akhirnya di mana KMP Sumut 2 mengambil keputusan untuk meninggalkan orang yang tersisa dalam air, di mana nahkoda kapal mengambil keputusan itu dengan alasan atas keselamatan penumpang di kapalnya. Namun, setelah meninggalkan korban, nahkoda dari KMP Sumut 2 segera menghubungi KMP Sumut 1 yang akhirnya ke lokasi untuk menyelamatkan para korban. Dan dari kejadian ini, sedikitnya 3 orang meninggal dunia serta 21 orang selamat akibat kejadian ini. Dan 164 penumpang lainnya hilang dan telah dipastikan meninggal. Hal yang menjadi ironi, banyaknya korban bukan karena tenggelam, namun karena terinjak-injak oleh penumpang lain, yang mana masing-masing mereka ingin menaik dan merasa di atas kapal. Dari kejadian naas ini, berbagai komentar muncul dari kalangan banyak, di mana salah satunya adalah berasal dari budayaan Batak yang bernama Rismon Raja Mengatur Sirai, di mana budayaan tersebut mengkaitkan hal ini dengan kemistisan dan hal gaib yang dimiliki oleh Danau Toba, di mana diketahui dulunya asal mula Danau Toba adalah seorang laki-laki yang bernama Toba yang menikah dengan seorang wanita cantik yang merupakan jelmaan dari ikan. Hal ini yang membuat Rismon sebagai budayaan Batak mengkaitkan hal tersebut atas tenggelamnya kapal Sinar Bangun di Danau Toba, di mana pada saat sehari sebelum peristiwa naas itu, masyarakat di sekitaran Danau Toba berhasil menangkap ikan berkeluhan raksasa. Rismon juga menuturkan waktu itu pada pukul 4:30, seorang pemancing asal Parowo mendapatkan ikan mas seberat 14 kg, di mana hasil dari pancingan ini cukup menghebohkan para masyarakat dan warga yang ada di sekitaran Danau Toba karena ukurannya yang sangat besar. Di mana Rismon juga mengatakan pada saat itu bahwasanya ikan yang dipancing tersebut
merupakan ikan emas terbesar yang dipancing dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Bicara soal mistis, itu kembali ke diri masing-masing. Sebab sejak dahulu kala juga bahwa kawasan Danau Toba juga menyimpan cerita mistis yang luar biasa. Rismon juga menuturkan bahwa para pemancing tidak mengindahkan larangan dan saran daripada orang tua agar ikan emas tersebut dilepaskan kembali ke Danau Toba. Dan sehari setelahnya, tepatnya pada kejadian tenggelamnya kapal Sinar Bangun, warga mengatakan pada waktu itu angin meniup sangat kencang dan bahkan dikatakan juga pada saat itu warga melihat ombak dengan ketinggian 3-4 meter dan dengan ketebalan ombak mencapai 2 meter. Para warga juga mengatakan belum pernah melihat ombak setinggi itu. Namun, berdasarkan hasil investigasi secara berkelanjutan, penyebab kapal ini tenggelam adalah dikarenakan kelebihan kapasitas muatan yang diterima oleh kapal, di mana kapal ini memiliki massa 35 gross ton yang seharusnya memuat beban maksimal sebesar 17 ton yang dikhususkan untuk 40 penumpang. Namun, kapal ini tidak mematuhi aturan buat kapasitas kapal, yang dimana apabila kapal dalam keadaan seperti ini, kapal akan lebih mudah rentan jika menghadapi kondisi badai. Ditambah lagi, dari hasil investigasi, rompi keselamatan yang sangat sedikit, sehingga banyak korban yang tidak bertahan lama atas kejadian tersebut. Setelah kejadian tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun, tepatnya pada tanggal 2 Mei 2019, diresmikan sebuah tugu peringatan tragedi atas tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba, tepatnya oleh Bupati Simalungun, yaitu JR Saragi, tepatnya di Tigaras, Kecamatan Dolok Pardamaian, Sumatera Utara. Tugu ini dibangun sebagai kenangan bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga korban. Arsitek monumen KM Sinar Bangun, Yori Antar, mengatakan bentuk kapal pada bagian atas monumen sengaja ditampilkan semi transparan sebagai lambang kapal arwah. Kapal itu ibarat menjadi transportasi pengantar arwah korban ke tempat yang abadi, ujarnya. Kapal di atas monumen itu juga menghadap ke Danau Toba, karena di sanalah peristiwa naas itu terjadi. Yori Antar juga menjelaskan adanya 3 filosofi dari monumen KM Sinar Bangun yang dibuatnya. Filosofi pertama, yaitu adalah monumen kesedihan sekaligus tempat ziarah bagi keluarga korban, kata Yori. Kedua, sebagai monumen peringatan, dan yang ketiga menjadi landmark kawasan sekaligus tempat wisata, khususnya wisata religi. Yori menjelaskan, replika kapal yang berada di puncak monumen memiliki panjang 9 meter dengan lebar 3,5 meter dan tinggi 2,7 meter. Itulah gambaran tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun di perairan Danau Toba. Juga beberapa kisah mistis yang menyelimutinya. Jika kalian mempunyai pendapat dan informasi lain terkait tragedi ini, silahkan dan tuangkan pendapat kalian dalam kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, serta nyalakan tanda notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru lainnya dari admin. Terima kasih untuk para penonton.